Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis nomor 331, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, Ja'a rajulun min bani Fazarata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki dari suku Bani Fazarah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sesungguhnya istriku melahirkan anak laki-laki yang kulitnya hitam. Ya, padahal suami ini tidak berkulit hitam. Artinya dengan bahasa sindiran, dia ingin mempertanyakan istrinya, mempertanyakan kesucian istrinya. Dia dengan bahasa sindiran, dia ingin menyampaikan bahwasanya anak yang berkulit hitam legam ini bukan anaknya. Mengomentari laporan orang ini dan pernyataan orang ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Hal laka min ibilin? Apakah engkau punya sejumlah unta? Orang tersebut mengatakan, Nah, betul, saya punya banyak unta. Kemudian Nabi tanyakan, Fama alwanuha? Apa warna dari unta-untamu itu? Orang tersebut mengatakan humrun, didominasi warna merah. Nabi lanjut bertanya, apakah ada di antara unta-unta tersebut yang warnanya abu-abu? Orang tersebut mengatakan inna fiha lawurqan. Sungguh ada yang abu-abu di antara unta-unta tersebut. Nabi lanjut bertanya, fa anna atahadzalika? Dari mana datangnya anak unta yang warnanya abu-abu padahal induk-induknya itu warnanya merah? Orang tersebut mengatakan asa ayakuna naza'ahu irqun. Boleh jadi warna abu-abu itu adalah karena gen nenek moyangnya yang muncul pada generasi bawahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wahada asa ayakuna naza'ahu irqun. Wahada, dan ini anakmu yang kulitnya hitam legam, padahal engkau tidak berwarna hitam, istrimu juga tidak berwarna kulit hitam. Boleh jadi dia adalah karena pengaruh gen resesif yang ada di nenek moyang yang muncul sekarang. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, munculnya keraguan-raguan pada diri seseorang, semata-mata ragu-ragu itu tidak berdosa. Nabi tidak menilai keraguan orang ini sebagai satu hal yang berdosa. Nabi melayaninya dan berusaha untuk meyakinkannya kalau itu anaknya. Dan dari perilaku sahabat ini kita jumpai pelajaran bahasanya siapa yang mengalami keraguan-raguan di hatinya, maka sepatutnya dia pergi menemui orang yang diyakini bisa menghilangkan keraguan. Ya, dengan cara menjelaskan hukum syar'i dalam masalah hal yang diragukan. Sebagaimana tindakan sahabat ini yang pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta kejelasan hukum sehingga keraguan yang di dalam hati itu hilang. Kemudian pelajaran yang lain dari hadis ini, perbedaan warna kulit antara anak dengan kedua orang tuanya itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengingkari kalau anak itu anaknya. Jadi semata-mata warna kulit anak itu beda dengan warna kulit bapaknya, beda dengan warna kulit ibunya,
tidak boleh jadikan alasan ini bukan anakku. Kemudian di hadis ini kita jumpai pelajaran bahasanya indikator itu jika tidak tegas merupakan indikator satu hal itu tidak dipertimbangkan. Bapak ibu yang warna kulitnya tidak hitam, kemudian anaknya hitam legam. Ini kan indikator yang menyebabkan seorang itu tidak salah jika curiga. Akan tetapi ternyata kita lihat Nabi tidak mempertimbangkan indikator ini sama sekali. Kenapa? Karena indikator ini tidaklah mengantarkan kepada simpulan yang tepat secara yakin. Sehingga tidak semua indikator itu dipertimbangkan dalam hukum. Ada indikator yang dipertimbangkan dalam hukum dan ada indikator-indikator yang tidak dipertimbangkan dalam hukum. Kemudian di sini kita jumpai Nabi selaku pengajar yang baik. Ketika Nabi berbicara dengan orang Arab Badui yang mereka itu mereka itu akrab dengan dunia seputar onta, kemudian padang gembalaan, tenda-tenda. Maka contoh yang Nabi sampaikan kepada orang Arab Badui ini adalah contoh dari lingkungannya. Maka yaitu masalah unta. Maka selayaknya guru yang baik, ustadz, kiai, mubalik yang baik mencontoh Nabi SAW dalam masalah semacam ini. Ketika berbicara di depan orang-orang kampung, orang-orang desa, ya contohnya ketika menjelaskan satu hal, contohkan dengan hal-hal yang biasa, akrab di kampung, di desa. Tapi kalau bicara di depan para cendekiawan, ilmuwan, para peneliti, ketika mau menjelaskan sesuatu, carilah contoh yang pas, dari hal-hal yang akrab di dunia intelektual, di dunia akademisi. Jangan cari contohnya, contoh kehidupan di kampung, di desa. Dan demikian seterusnya. Ini cara mengajar yang tepat, cara pendekatan yang tepat ketika kita berkomunikasi dan ketika kita berkomunikasi. Kita perhatikan mitra komunikasi kita itu dari lingkungan apa lingkungan yang mengitarinya. Nah, kita kemudian pilihlah hal-hal dari lingkungannya sebagai contoh untuk menjelaskan satu hal. Kemudian hadis ini dalil bahwasanya kias atau analog itu bisa jadi dalil dalam masalah agama. Karena Nabi SAW menganalogkan seorang anak yang warna kulitnya berbeda dengan orang tuanya, itu Nabi analogkan dengan anak unta yang warna kulitnya beda dengan warna kulit induknya. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini dalil bahasanya Islam, bahasanya Nabi SAW itu mengakui adanya usaha dan sebab, dan bahwasanya usaha dan sebab itu memberikan pengaruh pada musabab. Nabi mengakui dalam hadis ini bahasanya warna kulit itu bisa dikarenakan sebab gen, nenek moyang. Nabi mengakuinya dan Nabi tidak mengingkarinya dan tidak mengkaitkan terjadinya hal ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak. Namun warna kulit ini, warna kulit yang berbeda bisa jadi karena faktor gen resesif yang ada di nenek moyang yang baru muncul di generasi belakangan. Hadis ini, di antara pelajaran dari hadis ini adalah gen dan keturunan itu memiliki pengaruh pada keturunannya, terutama dalam masalah fisik. Semacam warna kulit, kemudian bentuk tubuh, bahkan dalam hal yang tidak bersifat fisik semacam perbuatan dan tindakan. Dan pengaruh gen ini tidak harus orang tua atau kakek nenek, boleh jadi keturunan yang lebih jauh.
Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki mau menikahi seorang perempuan dan seorang perempuan yang mau menerima tawaran nikah seorang laki-laki, satu hal yang baik dan tidak salah memperhatikan keturunannya. Misalnya di antara keluarga perempuan ini ada yang gila misalnya, maka perlu dipertimbangkan apakah tetap lanjut dengan perempuan tersebut dengan segala kemungkinan yang terjadi. Jika mantap siap tawakal tidak apa-apa. Tapi jika khawatir akan terjadi demikian dan demikian, mundur juga tidak mengapa. Demikian juga seorang perempuan. Ketika laki-laki yang melamarnya itu di nenek moyangnya itu ada misalnya penyakit yang bersifat diturunkan kepada keturunannya, maka bisa dipertimbangkan apakah tetap lanjut dengan lelaki ini ataukah memilih untuk mundur. Kemudian yang terakhir, hadis ini dalil bahwasanya tuduhan zina dengan bahasa kiasan atau bahasa yang bersayap itu tidak dinilai sebagai qadzaf, dosa besar, tuduhan zina tanpa bukti. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.